Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman di kelas akuntansi sektor publik. Nah, selama 1 semester ke depan kalian akan ditemani oleh saya, Bu Dewi, untuk berdiskusi mengenai akuntansi yang ada di organisasi sektor publik. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar atau gambaran umum mengenai akuntansi sektor publik. Nah, di sini nanti kita akan membahas apa definisi dari akuntansi sektor publik, ruang lingkup, elemen-elemen lingkup organisasinya, serta profesi akuntan sektor publik. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke bahasan tentang gambaran umum akuntansi sektor publik. Nah, di sini sebelumnya mungkin ada pertanyaan nih, apa yang kamu ketahui tentang akuntansi sektor publik? Atau apa yang kamu harapkan setelah mengikuti kuliah akuntansi sektor publik? Nah, mungkin jawabannya nanti akan kamu temukan setelah kamu mengikuti perkuliahan ini. Oke, agendanya ada 2. Yang pertama adalah overview tentang sektor publik. Yang kedua adalah masuk ke akuntansi sektor publik. Oke, nah sektor publik sendiri atau bahasa Inggrisnya public sector itu ya merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari masyarakat. Lihat ya, pelayanan yang menyediakan barang dan atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari masyarakat itu DIBO. Artinya memang ciri khas dari sektor publik adalah menyediakan pelayanan untuk masyarakat di mana sumber dananya juga dari masyarakat. Nah, kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Itu menurut buku dari Bapak Agung Rai tahun 2008. Nah, menurut Prof. Indra Bastian tahun 2006, ada beberapa karakteristik organisasi sektor publik. Ya, di sini di kolom sebelah kiri itu ada elemen organisasinya, terdiri dari tujuan, aktivitas, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, kultur organisasi, penyusunan anggaran, serta pemangku kepentingan. Nah, di kolom sebelah kanannya adalah karakteristiknya. Jadi, yang pertama, untuk elemen organisasi yaitu tujuan. Nah, karakteristik sektor publik ini adalah mencari laba itu bukan tujuan utama, namun menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi pertanyaannya, apakah boleh mencari laba? Boleh. Tapi laba bukan tujuan utama, itu garis bawahnya. Nah, hal ini seringkali menyulitkan dalam pengukuran kinerja karena cenderung kualitatif sifatnya. Yang kemudian, yang kedua adalah aktivitas. Karakteristiknya di sektor publik ini pelayanan kepada publik tentu aja. Kayak pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan juga lain-lain. Nah, untuk sumber pembiayaannya bagaimana? Nah, kalau di sektor publik ini sumber pembiayaan atau sumber dananya lah ya, itu berasal dari pembayaran pajak ke masyarakat. Kalau di pemerintah daerah ada retribusi juga. Mungkin ada juga subsidi, kemudian laba dari perusahaan negara, pinjaman pemerintah, dan lain-lain. Nah, organisasi sektor publik lainnya itu memperoleh dana dari ya iuran, sumbangan, atau donasi, dan sebagainya. Untuk pola pertanggungjawaban, jadi karakteristiknya adalah organisasi sektor publik ini pertanggungjawabannya adalah tentu saja kepada masyarakat. Ya, kalau di pemerintahan, masyarakat melalui lembaga perwakilan, meliputi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kalau di organisasi sektor publik lainnya, selain pemerintahan, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada pemberi donor.
ya, ke pemberi pinjaman, pembayar iuran dan sebagainya. Untuk kultur organisasinya bagaimana? Kalau di sektor publik itu, terutama di pemerintahan itu relatif birokratis, formal dan berjenjang. Nah, untuk penyusunan anggaran, jadi anggaran dan program itu dipublikasi dan dapat dikritisi oleh publik. Nah, di pemerintahan anggaran dilakukan bersama lembaga perwakilan beserta perencanaan programnya. Jadi DPR itu bersama-sama pemerintah itu menggodok anggarannya sebelum nanti juga disetujui oleh DPR atau lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dari organisasi sektor publik tentu saja masyarakat Indonesia, pegawai organisasi, termasuk di dalamnya juga investor, kreditor, lembaga internasional dan pemerintah luar negeri. Itu kalau untuk di pemerintahan. Kalau digambarkan, jadi sektor publik itu terdiri dari dua itu ya, organisasi sektor publik pemerintah dan non-pemerintah atau non-laba lainnya. Kalau di GFS, ya, ini jadi GFS itu adalah sistem internasional yang bertujuan menyediakan informasi statistik tentang kinerja dan posisi keuangan sektor publik atau pemerintahan secara sistematik dan konsisten untuk pengambilan keputusan. Jadi GFS ini yang membuat adalah IMF. Ya, di GFS ini dua kelompok utama sektor publik digunakan dalam pengumpulan data ekonomi makro. Yang pertama adalah sektor pemerintahan umum. Ya, di sebelah sini General Government Sector yang terutama berkaitan dengan kegiatan non-market atau tidak berhubungan dengan mekanisme pasar. Nah, yang kedua, public sector atau sektor publik juga meliputi kegiatan terkait pasar dan operasi terkait fiskal pada badan usaha publik atau yang disebut public corporation. Nah, seperti ada bank sentral ya, dan juga badan usaha publik lainnya. Ini adalah struktur dari organisasi sektor publik menurut GFS. Nah, di general government sendiri sama kayak di Indonesia. Kalau kalian lihat, ada central government, itu boleh dibilang sebagai pemerintah pusat ya, tapi perbedaannya adalah terletak pada state government, di mana di Indonesia itu kita nggak punya state government, jadi langsung ke local government, yaitu provinsi, pemerintah kota, atau pemerintah kabupaten. Kalau state government itu biasanya disebut juga negara bagian ya, beberapa negara aja yang memang mempunyai itu. Kemudian ada juga Social Security Fund. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin seperti BPJS. Gitu. Oke, untuk public corporation tadi juga sudah sempat disinggung. Ada Bank Indonesia, kalau di Indonesia ya Central Bank-nya. OJK juga masuk situ. Kemudian ada Public Financial Corporation dan Non-Financial Corporation yang memang punya pemerintah, kementerian dan BUMN. Gitu ya, juga masuk ke dalam sini. Oke, nah ini menurut Bastian 2010. Jadi entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua tadi ya. Berdasarkan yang tadi di strukturnya juga sudah kelihatan ya, ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Untuk non-pemerintahannya, organisasi non-laba itu ada, contohnya adalah partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau yang disingkat LSM, ada yayasan, pendidikan, ya organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, dan organisasi tempat peribadatan. Ini tabelnya ada bentuk-bentuk dari organisasi sektor publik, kemudian ada manajemennya, siapa aja sih menurut bentuk-bentuk organisasi sektor publik itu.
kemudian ada lembaga perwakilannya, pelaksana program, dan pemilik. Oke, mari kita lihat satu-satu. Untuk pemerintah, manajemennya ya tadi juga sudah disebutkan ya, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Lembaga perwakilannya kalian juga udah pasti aware, yaitu DPR dan DPRD. Nah, pelaksana programnya untuk pemerintah ada sekretariat negara bersama kementerian atau lembaga. Kalau di daerah ada sekretariat daerah bersama dengan SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Pemiliknya siapa? Ya pemiliknya tentu masyarakat. Nah, yang kedua partai politik atau parpol. Manajemennya itu ada beberapa, terdiri dari misalnya Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, terus membawahi Dewan Pimpinan Wilayah, terus membawahi lagi Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan yang unit terkecilnya adalah Dewan Pimpinan Ranting. Untuk lembaga perwakilan dari parpol ini adalah Dewan Penasehat. Nah, pelaksana programnya ya sekjen-sekjen atau sekretaris dari masing-masing tingkat manajemen tadi. Kalau di ranting namanya pimpinan ranting. Pemiliknya konstituen. Yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi manajemennya ya tentu ada dewan pengurusnya di sana, di LSM. Lembaga perwakilannya adalah dewan pendiri dan dewan penyantun. Untuk pelaksana program, jadi di LSM ini yang melaksanakan programnya adalah pengurus beserta staf atau divisi atau bagian di dalam struktur LSM yang bersangkutan. Pemiliknya adalah kelompok binaan. Yang keempat, bentuk sektor publik yaitu yayasan. Manajemennya adalah disebut dewan pengurus. Lembaga perwakilannya itu ada tim penasehat atau badan yayasan. Kemudian pelaksana programnya sama seperti LSM, jadi pengurus beserta staf atau divisi atau bagian di dalam organisasi yayasan. Pemiliknya donatur atau kelompok binaan juga. Nah, yang kelima adalah organisasi tempat peribadatan. Manajemennya tentu pengurus ya. Kalau di masjid juga ada pengurusnya kan, dewan pengurus masjid. Di gereja pun juga sama, di rumah-rumah peribadatan biasanya ada pengurusnya. Kemudian lembaga perwakilan adalah penasihat. Pelaksana programnya sama pengurus beserta staf atau siapapun yang ada di struktur organisasi tempat peribadatan tersebut. Pemiliknya disebut dengan umat. Oke. Sekarang kita membahas tentang perbedaan dari organisasi sektor publik dengan sektor private atau bisnis. Nah, ini ada beberapa indikator perbedaan ya. Contohnya yang pertama dari kepemilikan, di mana sektor publik itu dari eksternal, bisnis itu bisa dari internal atau eksternal. Maksudnya apa? Kalau eksternal di sektor publik ya artinya pemiliknya adalah masyarakat. Jadi presiden bukan pemegang saham di pemerintahan, tapi memang sektor publik itu ya punya masyarakat. Nah, kalau di sektor bisnis itu bisa jadi internal, artinya manajemennya bisa punya kepemilikan juga. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang. Nah, kalau sektor publik tentu dari kepentingan masyarakat, karena tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau bisnis ya tentunya dari kepentingan private-nya. Untuk sumber legitimasi, kalau sektor publik itu ya dari warga negara atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan kalau sektor bisnis itu dia dari pemegang saham. Gitu ya. Jadi biasanya untuk memutuskan sesuatu kalau di sektor private kan melalui RUPS. Sedangkan kalau di sektor publik adalah warga negara, masyarakat, tapi yaitu tadi ada lembaga perwakilannya. Nah, yang keempat itu orientasi. Kalau orientasi sektor publik itu adalah pelayanan masyarakat, tentu saja ya.
Kalau bisnis tentunya keuntungan atau kita sebut dengan laba. Maaf ya kalau tulisan saya jelek. Terus yang kelima adalah pengaruh lingkungan. Jadi kalau di sektor publik pengaruhnya kental sekali akan pengaruh politiknya gitu ya, nilai-nilai dan sistem politik. Sedangkan kalau di bisnis pengaruhnya paling kuat adalah ya preferensi konsumen. Yang keenam adalah teori-teori. Jadi kalau sektor publik bersifat lokal, kalau bisnis bersifat universal. Ya artinya ilmu bisnis di private itu bisa diterapkan di bisnis pada umumnya di banyak negara. Sedangkan kalau sektor publik itu biasanya dia setiap negara itu punya karakteristiknya masing-masing. Oke, kemudian yang ketujuh adalah pelayanan yang diberikan. Jadi di sektor publik tentu saja pelayanannya itu diatur oleh pemerintah. Sedangkan kalau di sektor bisnis pelayanannya diatur oleh mekanisme pasar. Nah, tadi kita sudah bahas nih perbedaannya. Ternyata di sektor publik sama sektor private atau swasta itu ada persamaannya juga gitu. Ada 5 di sini persamaannya. Yang pertama, keduanya merupakan bagian dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya mengalami masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya atau scarcity, sehingga dituntut untuk ini tadi ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, ini kalau di sektor publik, ya, ekonomis, efektif, dan efisien ini disebut dengan value for money. Oke. Kemudian yang ketiga, memiliki pola manajemen keuangan yang sama, dimulai dari perencanaan sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan. Yang keempat, keduanya terikat peraturan perundangan dan ketentuan lain yang disyaratkan. Nah, yang kelima, dalam beberapa hal, keduanya menghasilkan output produk yang sama. Contohnya apa? Bisa kalian jawab nanti. Hubungan kontrak prinsipal agen. Ini di mana prinsipal itu adalah, kalau kita lihat di sini ya, prinsipal itu adalah rakyat. Nah, sedangkan agennya adalah pemerintah. Kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini ada panah dari rakyat ke pemerintah, yaitu hak dan sumber daya dipercayakan. Artinya, ya rakyat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh rakyat gitu ya. Nah, tapi dalam rangka memberikan kepercayaan atau haknya dan sumber dayanya ke pemerintah, tentu nggak serta-merta hanya diberikan begitu aja tanpa adanya pengawasan. Maka rakyat akan melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pemerintah. Di rakyat kan ingin tahu ya sebenarnya dana yang kita percayakan pemerintah untuk mengelola itu apakah dipakai dengan sebaik-baiknya atau enggak, kan seperti itu. Nah, pemerintah ini akan melakukan bonding ke masyarakat, merekatkan hubungan lah ke rakyat. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya ya karena pemerintah tuh harus tahu kebutuhan masyarakat tuh apa sih, keperluan rakyat itu sebenarnya apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara bonding. Akuntabilitas pengelolaan hak dan sumber daya. Karena dia dipercayakan, karena pemerintah itu sebagai agen dipercayakan oleh prinsipal atau rakyat atas dananya, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan hak dan sumber dayanya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang solusinya gimana nih? Di sini prinsipal yaitu rakyat itu dia punya yang namanya lembaga perwakilan. Ini ya, yang tadi udah kita sebutin ya, DPR atau DPRD atau DPD.
gitu ya. Nah, jadi solusinya adalah karena rakyat ini mempercayakan pemerintah sebagai agennya untuk mengelola dana masyarakat, jadi lembaga perwakilan rakyat itu mengeluarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang itu ya sifatnya mengikat ya, artinya dia juga sebagai salah satu bentuk dari pengawasan. Nah, kemudian pemerintah akan mengajukan rencana anggaran atau rencana kerjanya ke rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan. Kenapa ini garisnya bolak-balik? Karena karena anggaran itu digodoknya bersama. Jadi nggak cuma pemerintah aja yang menggodok anggaran, tapi juga pemerintah bersama dengan lembaga perwakilan. Nah, untuk sisi akuntabilitasnya tadi, bagaimana sih pemerintah itu sebagai agen mempertanggungjawabkan dana masyarakat? Ya bisa dengan 3 ini. Jadi akuntansi ditambah juga pelaporan. Jadi setiap dana yang keluar itu ya harus ada anggarannya, harus dicatat, harus direncanakan itu untuk apa. Nah, itulah fungsinya akuntansi dan pelaporan. Tapi kalau misalnya laporan keuangan diberikan pemerintah ke rakyat, itu akan lebih bisa dipercaya bila laporan keuangannya itu diaudit gitu ya. Jadi audit adalah fungsinya memberikan assurance karena dia dari pihak ketiga kan. Jadi dia menambah keyakinan bahwa ini loh laporan keuangan pemerintah sudah disajikan secara wajar. Seperti itu. Itu jadi akuntansi, pelaporan dan audit itu adalah fungsi dari akuntabilitas. Oke, selanjutnya ini hanya penjelasan tadi, gambar yang tadi ya, kita ulangi kembali. Jadi akuntabilitas publik, kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Nah, itu tadi overview tentang sektor publiknya atau organisasi sektor publik. Sekarang kita masuk ke overview mengenai akuntansi sektor publik. Kalau di sini ada beberapa definisi akuntansi sektor publik ya. Contohnya dari Profesor Indra Bastian tahun 2006. Jadi, akuntansi sektor publik ini merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, LSM, termasuk yayasan-yayasan sosial. Nah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Nah, SAP ini yang menyusun adalah komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini ada di Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Kemudian perbendaharaan negara itu meliputi akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara atau daerah. Ini adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah meliputi penyelenggaraan daerah selaku bendahara umum negara atau daerah serta menteri atau pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran ya. Ini akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, transaksi pembiayaan dan perhitungannya, transaksi pendapatan dan belanja untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan tadi SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Ini diatur di Undang-Undang Perbendaharaan Negara juga. Nah, kalau menurut Renyo Wijojo tahun 2013,
Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Tentu saja ya. Nah, ini sekedar update. Akuntansi sektor publik ini kabarnya akan disederhanakan namanya menjadi akuntansi publik. Ini berdasarkan workshop akuntansi publik, teori, posisi dan teori dasarnya pada tanggal 1 Desember 2018. Kenapa sih dari akuntansi, kenapa harus diganti jadi akuntansi publik dari akuntansi sektor publik? Dua alasannya adalah karena adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi, dan cara pencapaian tujuan organisasi, sumber dan sifat pendanaannya. Kemudian perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi itu pada aspek perencanaan, penganggaran, sistem pelaporan keuangan atau akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemennya. Makanya itu ada wacana untuk mengganti namanya jadi akuntansi publik. Nah, tapi pada saat ini memang masih disebut akuntansi sektor publik ya. Oke, ini tadi sempat saya bahas sebelumnya kan value for money. Jadi ada 3 item, 3 elemen, yaitu ada ekonomi, ada efisiensi, dan ada efektivitas. Nah, ekonomi itu apa? Jadi pendapatan input dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga yang paling rendah. Di sini kuncinya. Ekonomi itu ya istilahnya adalah yang paling hemat itu yang mana gitu ya. Kemudian efisiensi, jadi pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu atau menggunakan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas. Efektivitas itu adalah tingkat pencapaian hasil program yang telah dicanangkan sebelumnya. Jadi istilah gampangnya adalah ya sesuai dengan rencana. Nah, ada 2 elemen tambahan dari value for money yang sifatnya itu kualitatif ya, kalau di atas tadi kan kuantitatif. Nah, yang ini 2 tambahannya adalah keadilan, jadi kesempatan sosial yang tidak berbeda atau sama untuk mendapatkan layanan dan fasilitas publik yang berkualitas serta kesejahteraan sektor ekonomi. Yang kedua adalah pemerataan, jadi alokasi anggaran publik tidak terfokus pada satu organisasi saja. Nah, untuk standar akuntansi sektor publik atau standar akuntansi publik, ini sama ya, untuk tadi kan pembagiannya ada organisasi publik non-pemerintah dan organisasi publik pemerintah. Nah, organisasi publik non-pemerintah itu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, yayasan, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Parpol tadi ya sudah disebutkan juga sebelumnya. Nah, untuk yang non-pemerintah di Indonesia, standar akuntansinya itu mengacu pada ISAK 35. Kalau sekarang karena tadinya adalah PSAK 45. Tapi semenjak 1 Januari 2020, sudah dicabut PSAK-nya dan diganti dengan ISAK 35. Tapi ini digarisbawahi untuk penyajian laporan keuangannya saja. Dimana kalau untuk pengakuan, pencatatan, pengukuran itu ya tetap mengacu pada PSAK atau PSAK etap tergantung skala atau besar kecilnya organisasi publik non-pemerintahan tersebut. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah organisasi publik pemerintah. Kalau organisasi publik pemerintah, standar akuntansinya itu adalah SAP. Tadi udah kita bahas juga ya, standar akuntansi pemerintah itu berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, ini ada sedikit sejarah ya tentang akuntansi di sektor publik. Jadi pada tahun 2004 nih ada Undang-Undang Nomor 1 Pasal 70 Ayat 2
yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis aktual dalam pelaksanaan APBD dan APBN dan APBD selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Nah, kemudian dalam masa transisi yang tadinya itu cash basis di sektor publik mau menjadi akrual, maka di PP nomor 24 tahun 2005 itu diatur tentang CTA atau cash towards accrual. Nah, tapi pada kenyataannya di 2008 itu memang untuk berpindah dari basis kas ke basis akrual itu memang tidak mudah di pemerintahan dan berjalan cukup panjang gitu, sehingga di tahun 2013 itu ada Permendagri nomor 64 dan juga di tahun 2014 ada Peraturan Menteri Keuangan. Itu dibilang bahwa penerapan SAP berbasis akrual itu harus berlaku di 2015. Nah, di PP nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP basis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Gitu. Jadi bertahap. Tapi nanti sebaiknya cita-citanya itu tahun 2015 sudah fully accrual basis. Oke, selanjutnya adalah konsep basis akrual. Accrual basis itu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Ini ya, pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Itu bedanya dengan konsep cash basis, di mana dicatat ketika transaksi itu sudah melibatkan kas, baik kas masuk maupun kas keluar. Jadi pengakuannya, pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh atau earn, sedangkan beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber dayanya dikonsumsi. Itu konsep basis akrual. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi sektor publik. Dimulai dari perencanaan publik, kemudian penganggaran publik, kemudian ada realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, kemudian pelaporan keuangan publik. Yang keenam adalah audit sektor publik, dan yang ketujuh pertanggungjawaban publik. Nah, siklus ini nanti akan kita bahas ya di sesi-sesi selanjutnya juga. Untuk penjelasan dari elemen-elemen tadi ya, yang pertama tadi ada perencanaan publik. Jadi perencanaan publik, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi di dalam perencanaan publik ini prosesnya adalah merumuskan tujuan dan cara mencapainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penganggaran publik. Jadi anggaran memberikan rencana yang detail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian yang ketiga, realisasi anggaran publik. Ya, jadi realisasinya terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pencairan anggaran atau pengeluaran, realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program.
Sedangkan siklusnya dimulai dari persiapan, proses pelaksanaan, dan juga penyelesaian. Itu ya. Jadi anggaran itu sudah memberikan rencana yang detail terhadap penerimaan dan pengeluaran, dan realisasinya terdiri dari 3 pencairan anggarannya, realisasi pendapatan, dan pelaksanaan programnya. Kemudian elemen yang keempat adalah pengadaan barang dan jasa publik. Jadi pengadaan barang dan jasa publik itu merupakan proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Yang kelima adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, dan juga realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Kemudian yang keenam, setelah laporan keuangan dibuat, tentu ada auditnya atau pemeriksaannya. Jadi audit sektor publik. Nah, audit itu apa? Jadi audit adalah suatu proses sistematik yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Intinya sih untuk audit terutama di audit atas laporan keuangan, jadi auditor memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar. Yang ketujuh adalah pertanggungjawaban publik. Jadi pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya. Sebagai contoh, penyampaian LPJ Bupati kepada DPRD, dan penyampaian LPJ atau laporan pertanggungjawaban Ketua Yayasan kepada Dewan Penyantun. Itu tadi elemen-elemen yang ada di siklus akuntansi sektor publik. Ya, sekian pembahasan kita mengenai gambaran umum atau konsep dasar dari organisasi sektor dari akuntansi sektor publik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep dasar atau gambaran umum akuntansi sektor publik. Semoga kalian sudah mengerti ya apa itu definisi dari akuntansi sektor publik, ruang lingkupnya, dan elemen-elemennya.